Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabar anak-anakku hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Ya, Ibu Guru berharap ya anak-anakku semua yang ada di rumah kabarnya baik dan tetap semangat ya untuk belajar pada pagi hari ini. Semangat, Bu. Walaupun kita belajarnya dari rumah. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Bisa Kak Heri dibantu pimpinannya? Bisa, Ibu. Mari kita berdoa teman-teman untuk berdoa menurut agamanya masing-masing. Ya, silakan. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak sekalian, ya Ibu Guru lihat dulu ya, apakah sudah hadir semua? Hadir, Ibu. Oh ya, bagus, sudah hadir semua ya. Ya. Tetap semangat ya. Nah, anak-anak sekalian yang ada di rumah, hari ini kita akan belajar di tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, tentunya anak-anakku di rumah masih ingat kan pelajaran kita yang kemarin? Ya bagus, kalau masih diingat ya. Nah, pelajaran kemarin itu kita sudah belajar tentang penemu arus listrik. Jadi, dengan ditemukannya arus listrik itu otomatis merubah peradaban masyarakat. Hidup masyarakat lebih mudah. Nah, sekarang di materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang globalisasi menembus ruang dan waktu. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran globalisasi menembus ruang dan waktu, marilah kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Berjaga pulau Indonesia Indonesia. Oke, anak-anak semua pintar, ya. Baiklah anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya yang pertama setelah kita mempelajari materi, anak-anakku sekalian bisa memiliki rasa jujur, disiplin, tanggung jawab, dan rasa peduli dengan benar. Kemudian setelah membaca teks, anak-anakku sekalian bisa menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah mempelajari materi,
Anak-anakku sekalian mampu menyajikan informasi dari teks eksplanasi yang dibaca. Kemudian, setelah berdiskusi, anak-anakku di rumah mampu menjelaskan sikap apa yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Nah, kemudian setelah berdiskusi, anak-anakku di rumah mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dengan benar. Nah, sekarang di materi kita ini ada kata globalisasi menembus ruang dan waktu. Nah, kira-kira anak-anak sekalian ada tidak yang paham atau ada tidak yang tahu apa maksud dari ungkapan globalisasi menembus ruang dan waktu? Mungkin Kak Rusni bisa sedikit? Atau Kak Lisna? Globalisasi menembus ruang dan waktu. Ruang itu tempat, Ibu. Apa? Ya, Kalau waktu, terus waktunya waktu apa? Waktu kalau saya yang tahu jam, Ibu. Apa itu? Oh iya, pintar ya nak. Nah, untuk lebih memahami apa makna dari globalisasi menembus ruang dan waktu, anak-anakku sekalian bisa membaca teks yang ada di bukunya. Nah, teksnya ini ada di buku kalian di halaman 29 sampai halaman 30. Nah, di sini adalah judulnya Globalisasi Dunia Tanpa Batas. Nah, anak-anakku sekalian, ya silahkan dibaca bukunya, ya dibaca teksnya, kemudian diskusikan apa itu yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan di atas. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Nah, berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari. Apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Nah, anak-anakku sekalian, karena kita belajarnya dari rumah, nah diskusinya nanti di WA grupnya saja ya. Iya, Ibu. Nanti hasilnya dikirim ke grup kelompok ya. Ya, bagus. Iya, Ibu. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, coba amati lingkungan yang ada di sekitar kalian. Nah, identifikasilah keberagaman ekonomi yang ada di daerah kalian. Ya. Kemudian, nah, coba didiskusikan mengapa ekonomi setiap orang beragam. Apa saja yang mempengaruhi keberagaman tersebut? Nah, sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini? Tapi, nah, anak-anakku sekalian bisa berdiskusi juga di WA Group ya, ya untuk mengisi LKPD-nya nanti. Nah, Ibu Guru tunggu hasilnya ya setelah Vkom ini. Iya, Iya, Ibu. Ibu. Nah, anak-anakku sekalian, setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonominya, kemampuan seseorang, keterampilan yang dimiliki, dan pendidikan juga akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Ketika ekonomi kita lebih, tidak boleh sombong. Nah, kita harus membantu yang membutuhkan. Jika ekonomi kita masih kurang, kita tidak boleh malu atau iri dengan orang yang sudah mampu. Kita harus berusaha dan tingkatkan kemampuan diri kita ya. Bu. Ya, pintar. Nah, karena kita membahas keberagaman ekonomi, ya jangan sampai anak-anakku masih ada yang belum paham apa itu keberagaman ekonomi. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya. Nah, keberagaman ekonomi adalah
kondisi di mana terdapat banyak jenis kegiatan ekonomi dari para pelaku ekonomi di dalam masyarakat. Nah, contoh, keberagaman ekonomi bisa kita jumpai di lingkungan terdekat kita, di mana terdapat banyak macam-macam usaha dan profesi yang dijalankan masyarakat. Nah, bagaimana sikap kita terhadap keberagaman kegiatan ekonomi? Karena setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, perbedaan kebutuhan tersebut yang menyebabkan keberagaman ekonomi itu di masyarakat. Nah, ini Ibu Guru sajikan beberapa contoh sikap dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. Yang pertama, kita harus saling menghargai dan menghormati antar pelaku ekonomi. Ya, yang kedua, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harga, tidak boleh dipotong-potong penjualnya ya. Yang ketiga, bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tuanya. Tidak boleh berprasangka buruk kepada orang yang latar belakang ekonominya berbeda. Tidak boleh mengejek teman yang kurang mampu. Tidak boleh mengistimewakan teman yang kaya. Nah, sudah paham kan, Nak? Jadi hal-hal yang boleh kita lakukan dalam kegiatan keberagaman ekonomi ini? Ya, Bu Guru. Sudah Bu Guru. Ibu harap sekalian bisa ya menerapkan sikap ini di lingkungannya. Ya, Bu Guru. Ya, Sabu. Ya. Nah, sekarang kita masuk di menceritakan manfaat kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, anak-anakku sekalian, ya, setiap orang tua anak-anakku tentu memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda kan? Nah, sudah pasti dong. Nah, perbedaan tersebut sangat menghalang untuk kita tetap berteman dan bermain bersama. Nah, di sini Ibu Guru akan memberikan contoh cerita kondisi ekonomi keluarga. Jadi didengarkan baik-baik ya, Nak. Nah, kondisi ekonomi keluargaku. Ayahku adalah seorang arsitek yang bekerja di perusahaan swasta. Ibuku adalah seorang guru sekolah dasar. Kondisi ekonomi keluargaku berkecukupan karena kedua orang tuaku memiliki pekerjaan tetap. Semua kebutuhan sehari-hari dan sekolahku dapat tercukupi. Kondisi ekonomi keluarga yang berkecukupan tidak membuatku berpuas diri. Aku terus mengembangkan kemampuan diri agar siap menghadapi era globalisasi. Aku ingin meraih pendidikan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, aku rajin belajar. Nah, sekarang anak-anakku di rumah, ayo ceritakan kondisi perekonomian keluarga kalian. Ceritakan pula rencana-rencana apa yang anak-anakku akan lakukan untuk menghadapi era globalisasi ini. Ya. Nanti anak-anakku bikin ceritanya dalam bentuk video ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, nanti videonya dikirim juga di WA-nya, ya di WA kelompok kita. Iya, Bu. Ya, jadi anak-anakku sekalian, anak-anakku bisa ya memikirkan materi kita tadi dari yang pertama sampai yang terakhir ya, bisa direnungkan ya Nak dengan cara anak-anakku sekalian mengerjakan tugas-tugas di LKPD yang sudah Ibu kirimkan tadi. Iya, Bu. Ya. Jadi anak-anakku sekalian,
kesimpulannya ya, kesimpulan dari materi kita tentang menghargai keberagaman kegiatan ekonomi hari ini, yaitu yang pertama, setiap kegiatan ekonomi itu bermanfaat bagi kesejahteraan sekitar. Nah, kemudian yang kedua, sikap saling menghormati itu akan memberikan motivasi setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik. Nah, untuk menghadapi perbedaan kemampuan ekonomi, kita harus terus berusaha dan mengenali potensi diri kita. Masyarakat yang saling menghargai dan membantu akan menjadi modal untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Nah, itulah nak kesimpulan dari materi kita hari ini. Mungkin di antara anak-anakku sekalian ada yang memiliki pendapat tentang materi hari ini? Ayo, Ibu Guru persilahkan. Saya, Bu. Kira-kira apa pendapat anak-anakku sekalian tentang materi hari ini? Ya, silakan, Nak. Kita tidak boleh membedakan teman, Bu. Meskipun keluarga kita ekonominya Pintar. Ya. Iya, Nak. Jadi, kalau kita itu berteman tidak boleh membeda-bedakan ya. Ya, jadi meskipun teman kita dari keluarga yang kurang mampu, nah kita tidak boleh misalnya begini-begini, tidak boleh dibully. Kemudian kalau kita punya teman yang kaya, ya tidak boleh juga diistimewakan. Ya. Iya, Bu. Jadi seperti itu ya, Nak. Nah, Iya, Bu. Iya, Bu. Ibu, ejek-ejek juga tidak boleh kan, Bu? Ejek-ejek tidak boleh kan, Bu? tidak boleh, nah itu kan bukan sikap yang baik. Nah, selain dilarang agama, itu juga bisa menimbulkan permusuhan. Oh, gitu, Bu ya. Kita harus lari Iya. belajar juga, Bu. Agar Iya, tidak karena menghadapi ketinggalan. era globalisasi sekarang ya kita harus belajar yang rajin. Iya. Kalau tidak belajar ketinggalan kita. Iya, Ibu. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini Ibu Guru rasa cukup ya. Untuk penilaiannya nanti tugas-tugas anakku sekalian bisa dikirim ya di WA kelompok ya. Ibu Guru tunggu Iya, Bu. setelah Ya, Bu Guru. sikon kita selesai. Nah, Ibu. baiklah Ya, Bu. Nak, sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, ya marilah kita bersama-sama membaca doa akhir pertemuan ya. Atau anak-anakku sekalian bisa membaca doa sesuai dengan keyakinan anak-anakku di rumah. Mari Pak Heri kita pimpin doanya kembali. masih mood Pak Heri. Menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Allahumma khrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Ya, baiklah anak-anak sekalian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru.